Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Religi Gunung Kidul, kita kembali dalam podcast Bisaroh bersama saya, Andi Eko Prasetyo. Kali ini kita akan berdiskusi tentang pendidikan di madrasah, khususnya jenjang Madrasah Sanawiyah atau MTS. Telah hadir bersama kita Ketua Kelompok Kerja Madrasah MTS, Bapak Ngadian, SPDI MSI. Assalamualaikum Bapak Ngadian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Andi. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah sehat, Mas Andi juga sehat. Alhamdulillah Bapak. Terkait diskusi kita kali ini, pendidikan di madrasah, khususnya jenjang MTS. Bisa dijelaskan apa bedanya pendidikan di madrasah dengan sekolah pada umumnya, sehingga masyarakat, khususnya orang tua, benar-benar menjadikan madrasah sebagai destinasi pendidikan untuk putra-putrinya. Oke, terima kasih Mas Andi. Selamat pagi para pemirsa sekalian. Tadi disampaikan ada sedikit atau mungkin banyak juga masyarakat yang belum memahami apa itu beda dari madrasah dengan sekolah. Jadi kalau boleh saya menyampaikan, banyak perbedaan peserta didik atau anak yang belajar di madrasah dengan yang di sekolah. Untuk madrasah itu sendiri memang porsi daripada muatan belajar agama dan keagamaan ini sangat jauh berbeda dengan sekolah. Kalau di sekolah itu porsi dari mata pelajaran agama ini maksimal hanya 3 jam per minggu. Sedangkan di madrasah ini ada 5 mata pelajaran termasuk bahasa Arab, sehingga jumlah jamnya itu ada 10, jadi 3:10. Sedangkan perbedaan yang lebih signifikan adalah semua mata pelajaran umum itu dipelajari di madrasah, tapi tidak semua mata pelajaran agama dan keagamaan ini dipelajari di sekolah itu. Baik, berarti memang madrasah itu tidak meninggalkan ataupun tidak mengurangi porsi dari pendidikan ataupun pembelajaran yang mata biasa, pelajaran umum. mata pelajaran Betul, pada umumnya. Iya. Berarti tetap dan malah ditambah dengan, bukan ditambah, ada porsi untuk pendidikan keagamaan itu sendiri. Iya, agama dan keagamaan. Agama dan keagamaan. Betul. Baik. Selaku ketua K2M, Ketua Kelompok Kerja Madrasah, apa program untuk memajukan madrasah di Gunung Kidul ini, khususnya di jenjang MTS, sehingga masyarakat bisa semakin yakin, oh MTS di Gunung Kidul ini sudah sedemikian maju dan unggul. Oke, sebagaimana SK dari Dirjen Pendis 5852 mengamanatkan bahwa KKM itu sebagai wadah atau organisasi daripada kepala madrasah, baik tingkat dari RA, kemudian MI dan MTS serta aliyah, untuk meningkatkan kinerja kepala madrasah dalam mengembangkan madrasah yang diasuhnya atau dibimbingnya. Sehingga program-program yang ada di KKM ini tentunya akan menjadi program yang mampu meningkatkan kualitas daripada madrasah yang ada di yang dipimpinnya. Seperti itu. Sebagai contoh, program-program KKM ini untuk mewadahi daripada kompetisi-kompetisi yang diikuti oleh siswa-siswi madrasah, baik tingkat kabupaten maupun provinsi dan juga nasional. Seperti itu, Mas Andi. Baik. Berarti memang madrasah atau kelompok kerja madrasah ini sudah memiliki program untuk menjadikan madrasahnya atau MTS di Gunung Kidul ini menjadi unggul. Betul. Nah, bisa dijelaskan lebih lanjut madrasah unggulan itu apa saja, atau di Gunung Kidul ini ada di mana saja madrasahnya? Oke. Branding atau madrasah unggulan itu masing-masing madrasah sudah mendapatkan SK berikut dengan memang dilatar belakangi oleh madrasah itu sendiri. Sebagai contoh, bagi madrasah yang setelah berprestasi di bidang karya tulis ilmiah, maka madrasah itu mendapat atau menyandang gelar sebagai madrasah riset.
kemudian ada madrasah digital, ada madrasah akademik, ada madrasah budaya, kemudian ada keterampilan dan juga KKO. Seperti itu. Untuk madrasahnya di mana saja, Bapak? Oke, untuk masyarakat yang ingin belajar putra-putrinya menimba ilmu untuk lebih mendalami dari bidang non-akademik terkait dengan madrasah riset, itu bisa di MTS 1, bisa di MTS 4, bisa di MTS 8. Kemudian untuk yang anak-anaknya ini memiliki prestasi di bidang olahraga, itu bisa belajar di MTS 2 Gunung Kidul di Ponjong. Kemudian untuk yang madrasah akademik ini di MTS 4 itu. Kemudian kenapa madrasah akademik? Karena MTS 4 itu juga mampu bersaing dengan sekolah umum dalam bidang akademik. Jadi di mata pelajaran umum. Kemudian untuk yang madrasah keterampilan itu di MTS Negeri 8 Gunung Kidul. Kemudian untuk madrasah yang berbudaya ini ada di MTS Negeri 9 Gunung Kidul. Baik. Kemudian adakah program madrasah bagi siswa-siswi yang memiliki kelebihan ataupun kecerdasan lebih? Oke, untuk siswa yang memiliki kecerdasan tingkat tinggi atau lebih daripada teman-teman sebayanya ini ada madrasah penyelenggara SKS, sehingga siswa-siswinya ini tergolong dalam CIBI. CIBI itu singkatan dari cerdas istimewa dan berbakat istimewa. Adapun siswa ini yang masuk di CIBI ini, maka dia disebut sebagai PLC. PLC itu singkatan dari prediksi lulus cepat. Jadi madrasah yang sudah memiliki SK untuk penyelenggara SKS ini bisa mewadahi atau mengapresiasi siswa-siswi yang memiliki kecerdasan lebih dibanding dengan teman-temannya, sehingga apresiasi itu mereka akan masuk ke PLC atau prediksi lulus cepat, sehingga masuk di madrasah itu bisa selesai dalam waktu kurang lebih 2 tahun saja. Bisa 2 tahun? Bisa. Jadi untuk anak-anak yang cerdas istimewa ini atau berbakat istimewa ini bisa masuk di PLC dengan standar atau bisa masuk ke sana ini memang nilai murni ini sangat diutamakan, berikut juga dengan kecerdasan yang lain baik akademik maupun non akademik ataupun bakat yang lain, sehingga anak-anak yang di PLC ini memang tidak kelihatan begitu istimewa sekali, tapi ternyata mereka lebih daripada teman-temannya. Tapi kadang-kadang ada yang tidak mengapresiasi. Oleh karena itu, untuk apresiasi kepada mereka itu bisa masuk di madrasah penyelenggara SKS. Seperti itu, Mas Andi. Berarti lebih madrasah juga memfasilitasi kelebihan siswa ataupun kecerdasan di bidang akademik juga difasilitasi. Tidak hanya non akademik, tapi akademik pun juga difasilitasi. Nah, tentunya ini apa saja prestasi yang sudah diraih oleh madrasah di Gunung Kidul MTS ini? Banyak sekali. Bidang akademik itu di madrasah itu kan ada event namanya KSM, kompetisi sains madrasah. Untuk yang bersaing dengan sekolah umum juga ada OSN. Kita tahu OSN berkali-kali juga pemenangnya adalah siswa-siswi madrasah. Kemudian KSM itu sendiri sekarang dibuka juga untuk sekolah umum yang bisa ikut ke madrasah. Itu siswa-siswi madrasah kita sangat membanggakan di event KSM ini, karena KSM itu adalah kompetisi sains madrasah. Ini adalah bidang IPA terintegrasi dengan keagamaan, kemudian IPS terintegrasi dengan keagamaan, dan juga matematika terintegrasi dengan keagamaan. Disebut terintegrasi karena matematika ini dikolaborasikan dengan mata pelajaran fikih, mata pelajaran Quran hadis, SKI, dan juga bahasa Arab. Sehingga ada soal-soal itu memang kadang berbahasa Arab, tapi di dalamnya ini adalah mengerjakan soal-soal matematika ataupun IPA.
Seperti itu. Itu maksud terintegrasinya Betul, itu ya Bapak? ya. Baik. Berarti, nah untuk selanjutnya, berarti siswa MTS ini meneruskan minat dan bakatnya pun juga bisa ke madrasah aliyah ya? Betul. Baik. Berarti seperti kita ketahui madrasah aliyah pun juga banyak di Gunung Kidul ini. Ada. Jadi untuk siswa-siswi yang mereka memiliki kelebihan di bidang akademik dan non-akademik ini di Gunung Kidul pun gak usah ragu. Di MAN 1 Gunung Kidul ini mereka madrasah MAN 1 Gunung Kidul ini kan brandingnya sebagai madrasah riset, kemudian KKO dan akademik juga. Banyak lulusan-lulusan dari MAN 1 Gunung Kidul ini juga kuliahnya bisa ada yang di luar negeri, kalau di dalam negeri cukup banyak sekali. Demikian juga untuk bidang prestasi olahraga, baru saja kan kita lihat ada yang juara internasional. Sehingga lulusan dari siswa-siswi di KKO, di MTS Negeri 2 Gunung Kidul misalnya, itu nggak usah kemana-mana, bisa langsung ke MAN 1 Gunung Kidul. Kemudian untuk yang lulusan riset juga bisa, akademik demikian juga. Seperti itu. Berarti jenjangnya jelas ya? Jelas, ya betul. Baik. Mengakhiri diskusi kita, karena keterbatasan waktu, adakah yang ingin jenengan sampaikan kepada masyarakat untuk lebih yakin anaknya belajar di MTS atau di madrasah ini? Oke. Bapak Ibu pemirsa sekalian, kadang kita tidak mengetahui bahwa di madrasah ini memiliki keunggulan yang lebih daripada sekolah, sehingga Bapak Ibu tidak perlu ragu, tidak perlu bimbang untuk membimbing anaknya untuk belajar di madrasah, baik di MI, MTS maupun MA, karena kita ketahui bahwa pendidikan agama dan keagamaan di era seperti ini sangat diperlukan. Mana lagi kalau bukan madrasah, sehingga di madrasah ini porsinya lebih banyak untuk belajar agama dan keagamaan, maka putra-putri Bapak Ibu ini sekaligus menjadi calon peserta didik dan juga menimba ilmu agama dan keagamaan ini tidak hanya jurusan dunia saja tapi jurusan di akhirat. Gitu Mas Andi. Berarti intinya ayo belajar di madrasah. Ya betul, mari kita belajar di madrasah. Baik. Terima kasih Bapak Ngadian atas kesempatan yang berharga ini. Sahabat Religi Gunung Kidul, demikian diskusi kita bersama Bapak Ngadian selaku Ketua Kelompok Kerja Madrasah Jenjang Madrasah Sanawiyah. Semoga bermanfaat. Saya Andi Eko Prasetyo undur diri. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.